I think you told me before that lately you get some grand prize. Okay. Jadi at first aku hanya ngira bootcamp berarti aku cuma dapat materi, jadi cuma satu arah. Tapi ketika join ternyata gitu kita Oke, welcome to Discovery Podcast Channel. So hari ini kalian bersama-sama saya nih, baru nih. Ini host yang baru. Nama aku adalah Aziz di sini. Jadi di sini aku akan kenalin salah satu bintang tamu yang sangat shining, shimmering, splendid di sini. Namanya adalah Deborah Dorothy. Dia adalah salah satu murid dari Discovery di sini, dan juga akhir-akhir ini nih dengar-dengar dia baru dapat achievement yang sangat bagus. Oke, aku persilakan untuk Mbak Deborah di sini untuk memperkenalkan diri. Halo everyone, aku Deborah Dorothy, sebenarnya gitu spellingnya. Oke, sorry my bad. Iya, dan aku sekarang kuliah di Universitas Gadjah Mada di tahun terakhir Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Mantap. Jadi ini sebenarnya dari kedokteran hewan ya? Iya, Mas. Menarik sekali. Oh ya, ada sedikit pengalaman kenapa sih Deborah butuh bahasa Inggris sebenarnya? Kenapa sih ngambil les di sini? Oke, jadi karena aku mahasiswa kedokteran, di mana kedokteran itu salah satu science field where everything is in English, ya Mas ya. Dan jadi kayak literatur, buku, dan juga publication, research discoveries itu dari luar pasti written in English. Dan juga PowerPoint slides dari dosenku itu pakai bahasa Inggris. Jadi aku rasa dengan aku bisa belajar bahasa Inggris, aku bisa paham, itu bakal memudahkan aku belajar di kuliah sih. Oke, jadi itu brief explanation ya dari Deborah Dorothy. Yes. Nah, that's the thing. Jadi kita bakal tanya beberapa hal untuk Mbak Deborah sebenarnya. Untuk yang pertama mungkin kita bakal tanya nih, seberapa penting sih bahasa Inggris di Mbak Deborah sendiri? Yeah. And the second one is gonna be kalau misalnya Mbak Deborah udah dapat bahasa Inggris yang mumpuni nih, kira-kira tuh menunjang nggak sih di pelajaran, untuk pelajaran di kelas atau untuk di hal yang lain gitu. Tapi dalam konteks edukasinya ya. Yeah. Nah, sama kira-kira ada masalah apa aja sih yang terkait dalam bahasa Inggris nih? Nama yang terakhir mungkin gimana cara Mbak Deborah untuk improve in English? Oke, tadi pertanyaan pertama itu ada seberapa penting pemahaman atau seberapa penting sih bahasa Inggris dalam kehidupan Mbak Deborah sebenarnya, atau dalam belajar atau dalam bergaul kayak gitu? English plays a big and important role sih Mas. Tentunya as I mentioned before, kayak di kelas aku sangat-sangat terpapar dengan bahasa Inggris karena dosennya juga pakai PowerPoint bahasa Inggris walaupun explanation-nya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi kan kalau misalnya kita mau belajar lagi tetap lihat slides-nya dan pakai bahasa Inggris, kita harus ngerti lah. Daripada aku translate dulu terus aku baru belajar, kalau aku paham bahasa Inggris, aku bisa langsung. Jadi bisa langsung ngeh ya? Bisa langsung ngeh, benar banget. Dan jadi mungkin aku bisa sum up bahwa sebenarnya mahasiswa kedokteran kayak aku ya salah satunya, kalau udah memahami bahasa Inggris itu sangat-sangat memudahkan mereka dalam belajar di kelas, di kuliah, ataupun bersosialisasi. Karena selain tadi sumber-sumber belajar kita dari bahasa Inggris, kita juga ada pasti kepikiran buat nerusin sekolah di luar. Dan kalau misalnya kedokteran hewan itu kan bisa S2 atau spesialis. Kalau di Indonesia mungkin range-nya masih sedikit nih, universitas, bahkan gak semua universitas itu ada kedokteran hewan kan ya. Ya, jadi teman-temanku itu banyak banget, dan aku juga salah satunya kepikiran buat nerusin keluar, dimana proficiency in English is a must pasti kalau mau keluar kan. Tapi exposure bahasa Inggrisnya itu udah dapat gak dari di kelas atau di lingkungannya di situ? Nah, sebenarnya buat teman-teman tahu juga kalau nanti masuk kuliah itu bakal ada 2 kelas kan, regular class which is using Indonesian, dan international class yang using English. Dan aku ambil yang regular class. Jadi walaupun teman-teman kayak ambil regular class, jadi dosennya ntar ngejelasinnya pakai Indonesia, atau malah kadang-kadang kalau di Jogja pakai Jawa dikit-dikit, itu ntar PowerPoint-nya juga pakainya bahasa Inggris gitu. Jadi
Tentu saja sudah besar banget lah exposure-nya kalau di kelas buat bahasa Inggris. Kalau dari buku atau jurnal gitu? Itu malah utamanya dari situ, Mas. Karena kan kalau medicine, kedokteran itu kan ilmu yang moving and dynamic. Jadi every day the knowledge is getting wider and wider gitu. Jadi kita harus bisa tetap update dengan ilmu itu dengan entah ikut konferensi atau baca-baca jurnal dari luar. Dan itu juga salah satu yang utama sih. And mostly in English ya? Ya, dan pasti bahasa Inggris mereka nulisnya. Wow, yes, interesting for that then. Untuk kedepannya nih, kan kamu kan kedokteran hewan kan? Dan pasiennya biasanya juga hewan. Nah, sebenarnya untuk mengupdate ilmu, selain juga mendapat ilmu gitu, conference tadi juga untuk outstanding di salah satu ya webinar atau salah satu conference gitu, itu cukup penting nggak sih? Atau itu didorong oleh dosennya nggak sih untuk ikut kayak gitu? Sangat didorong dan sangat direkomendasikan, Mas. Jadi kayak konferensi atau webinar di kedokteran itu mostly bakal ngebahas suatu topik atau suatu isu tentang kesehatan yang sedang hangat-hangatnya. Makanya kalau kita ikut itu pasti ke-update banget tuh ilmunya. Nah, misalnya kayak tahun ini kita ada COVID pandemic. Nah, itu kan banyak banget yang bilang bahwa rumor-rumor bahwa sebenarnya virus COVID itu dari wild animals, dari hewan liar, dan itu kita dari luar banyak ngadain konferensi dan webinar untuk membahas itu. Kita datengin speaker-speakernya itu pasti dari yang ahli di bidangnya, dan dari itu kan kita bisa memberikan fakta dan juga valid information about that, dan itu bakal give yourself an update about medicine all around the world. Oke, jadi udah dapat update yang paling baru dan juga udah dapat ilmunya ya kalau gitu ya. Yeah. Nah, menurutmu nih seberapa penting sih kalau memiliki bahasa Inggris yang mapan atau bahasa Inggris yang cukup ya dalam dunia pendidikan gitu? Penting banget, Mas, penting banget sih, parah itu. Sebenarnya seperti tadi yang alasan-alasan udah aku kasih tahu juga, kalau kita bisa bahasa Inggris dari mahasiswa ya, dari tingkatku mahasiswa kan, kemudian nanti akan ada koas dan juga nanti akan kerja di luar. Dengan bisa bahasa Inggris sebenarnya itu bisa memperluas pilihan karirku. Oke. Ya. Interesting. Jadi nanti ketika aku lulus dan aku sudah menentukan minatku di sini nih, aku tidak perlu memikirkan skill bahasa Inggris, dimana kalau dunia sekarang kan kalau mau kerja itu sangat-sangat require buat bahasa Inggris, dan itu malah diutamakan. Indeed. Dan jadi kalau aku udah bisa dari sekarang, maka itu bakal jadi jalan mudah untuk aku bisa ke depannya. Kayak misalnya aku jadi dokter kan, kalau aku jadi praktisi. Nah, praktisi aku bisa misalnya di kota besar kayak Jakarta, Bali, atau Surabaya, di mana klinik-klinik atau rumah sakit hewan di sana kliennya nggak hanya orang Indo, tapi ada foreign client juga. Dan di mana dokter kan harus bisa explain tentang gimana si pasiennya, kondisinya. Dan kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, maka explanation itu nggak bakal sampai dong ke mereka. Dan juga kamu berarti punya limitation ya dalam ruang kerjanya ya. Benar. Nggak bisa ke kota-kota gede atau nggak bisa keluar banget. Bener. That is a valid point. Terus juga, atau misalnya aku nggak jadi praktisi nih, karena dokter hewan kan luas banget sebenarnya lingkup kerjanya, ada 33 ranah dokter hewan, teman-teman. Dan aku bisa change career path ke multinational company. Multinational company artinya aku harus bisa bahasa Inggris karena company-nya of course. cakupannya sudah sampai keluar Indonesia tentunya. Dan jadi rekan kerjanya juga nggak mungkin orang Indonesia aja ya. Benar. Satu ASEAN atau satu Asia mungkin. Benar banget. Jadi itu benar-benar luas banget ya dunia dokter hewan ya. Nggak cuma jadi dokter atau jadi peneliti. Jadi mungkin bisa jadi ya dosen lagi mungkin. Bisa banget jadi dosen. Okay. Atau tadi company's life. Aku bisa bilang kayak gitu gak sih? It's okay. So for the next one, do you think that having a good command in English will guarantee a better education quality for you? Yes, I agree with it. Why is that so? Yeah, because I think English is no longer a nice to have thing. It is actually a need to have thing. Because like, for example, everything we know and everything we don't know itu ada di internet kan. Kayak semua hal itu ada di internet. Dan sekarang pasti udah 70% ke atas internet itu
support bahasa Inggris dan dimuat dalam bahasa Inggris. Dan itu juga bakal memberikan teman-teman jalan ke banyak experience, informasi, culture, news, berita, entertainment gitu. Jadi bisa memperluas wawasan teman-teman sih kalau misalnya udah bisa bahasa Inggris gitu. Jadi udah jadi kewajiban ya, bukan Ya, jadi kebutuhan sekunder tapi kebutuhan primer. bener, apalagi kalau teman-teman yang udah kuliah, gimana nanti kalau udah kerja kan salah satu requirement itu pasti buat 2-3 tahun ke depan bisa bahasa Inggris. Oke. Dan juga bisa dapat mungkin update ilmu yang lebih cepat karena Bener. biasanya bakal diupload dalam bahasa Inggris ya. Yes. Oke, kita mau ke poin berikutnya ya. Jadi kira-kira, nah ini terkait tentang masalah nih. Ada masalah apa sih dalam bahasa? Atau mungkin susah cari bahasa yang sama? Kan bahasanya bakalan beda nih. Lebih spesifik English ya. Nah itu tuh ada masalah nggak sih? Pastinya ada, Mas. Dan masalah itu juga yang bikin aku les di sini akhirnya. Oke. Dan sebelum seperti tadi mungkin masalah-masalah kayak PPT dosen yang bahasa Inggris, terus literatur atau materi belajar, bahan belajar kita semuanya mostly dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ya tentunya aku sih terutama sangat-sangat concern di non-academic things. Misalnya kayak join organisasi atau komunitas internasional atau yang global. Nah, dengan aku join itu tentunya kan aku harus ada percakapan dengan mereka yang Yes, indeed. yang hanya bisa ngerti bahasa Inggris karena itu bahasa internasional Globalnya kita. yes. Ya, dan itu juga jadi salah satu concernku kayak sebelum aku belajar mendalami bahasa Inggris, aku sangat-sangat kewalahan dan sangat-sangat menjadi masalah sih untuk ngikutin forumnya, ngikutin rapatnya, meetingsnya. Tapi kalau dalam kelas gitu ada kesusahan nggak untuk menerima materi, untuk mengerti materi yang ada di kelas? Ya. Oke, so yes. Benar. English is important then. Yes. Oke, menarik banget nih. Tadi kamu sempat mention tentang international organization. Nah, kira-kira kamu pernah ikut organisasi apa aja sih? Oke, aku pernah ikut namanya IVSA. IVSA itu International Veterinary Association. Artinya perkumpulan atau asosiasi mahasiswa kedokteran hewan di seluruh dunia. Gitu. Jadi aku sering ikut acara-acaranya. Dan di mana acaranya itu mostly bakal diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Full English. Wow. Ya. Interesting. Dan kalau organisasi aku mungkin itu sih Mas, sama mungkin aku ada ikut namanya AYO. AYO itu Asian Youth Organization. Jadi di sana aku jadi ambassador dan kita meetingsnya karena itu dari negara di ASEAN ya, nggak hanya Indo, ada Malaysia, ada Myanmar, Filipina, dan kita running acaranya juga biasanya kalau ada meetings itu pakai bahasa Inggris, full English. Yes, interesting. I have a silly question actually. Nah, kalau kan itu se-ASEAN nih. Yeah. Nah, kalian meetingnya tuh pakai Zoom kan? Yes. Itu yang nyamain jamnya gimana? That's the thing. Jadi tergantung hostnya. Biasanya kalau yang di AYO itu kita pakai GMT 7. Oh, jadi minus 1 ya? Apa tetap? Tetap Indonesia. Tapi kalau yang tadi IVSA itu yang hostnya biasanya dari Europe. Okay. Jadi bisa beda sampai 6 jam dan kadang meetingsnya itu benar-benar tengah malam dan selesai itu bisa pagi kayak subuh gitu. I see. Nah itu juga jadi PR sih. Interesting. I think you told me before that lately you get some grand prize, menang sesuatu ya. Nah itu bisa kamu share gak? Oke. Kamu join dari mana nih? Kamu join apa sebenarnya? Oke, jadi kemarin mungkin 2 minggu yang lalu. 2 minggu? Yes, Okay. 2 minggu yang lalu itu sebuah bootcamp program. Dan bootcamp itu kan dia intensif, ada pelatihan, pemberian materi. Okay. Jadi at first aku hanya ngira bootcamp berarti aku cuma dapat materi, jadi cuma satu arah. Tapi ketika join ternyata kita yang keterima itu diwajibkan untuk mengikuti sebuah kompetisi business model competition. Dan jadi aku sebenarnya itu ikut bootcamp itu awalnya untuk dapat materinya untuk belajar. Jadi untuk benar belajar doang ya? Yes. Dan ternyata ada kompetisinya dan aku belum pernah sama sekali kayak business model itu agak tidak related sama FKH ya, sama kedokteran hewan. Dan aku belum no experience di situ. Tapi karena materinya bagus,
mereka benar-benar datangin keynote speaker dari orang-orang yang ahli di Is it bidang. all around Asia or all around the world? Jadi yang The nyelenggarain scale? itu sebenarnya US Mas, United States. I see. Ya, Oke. dan jadi speakernya itu benar-benar dari seluruh dunia. Wow. Dan kompetisinya itu kita ada, jadi bootcampnya itu tentang bagaimana menyelesaikan masalah laut Asia Pasifik menggunakan Artificial Intelligence or AI and data collection. Nah, jadi itu sangat-sangat hal yang kayaknya asing banget kalau di telingaku. Artificial Intelligence, kayak what is that? Dan kalau untuk masalah laut, aku masih tahu lah beberapa, dan itu juga jadi alasanku. Jadi bakal menarik banget tentang marine ya. Dan jadi waktu aku join, kita dibagi jadi 10 tim. Oke, 10 tim. Itu Yes. berarti seluruh ASEAN ya? Seluruh Asia Pasifik. Oh, Asia Pasifik. Kan Oke. ada dari Cina, terus yes. ada dari Jepang. Asia Pasifik. Wow. Dan jadi 10 tim. Dan aku dimasukin ke dalam tim Marine Biodiversity. Jadi tim lain itu ada kayak water sanitation, ecotourism, yang berkaitan dengan laut Asia Pasifik tentunya. Kemudian ketika aku join di Marine Biodiversity itu, aku lihat ada 6 member, 5 selain aku, dan di situ kita bener-bener stranger, nggak kenal, baru kenalnya di situ. Dan di situ kita dibilang, oke, teman-teman, nanti di hari terakhir kita bakal ngadain business model competition, dan teman-teman dari sekarang coba di brainstorm ide apa nih yang mau teman-teman bawa, masalah apa yang berkaitan dengan marine biodiversity, dan harus come up with solution yang berkaitan dengan artificial intelligence and data collection Selama 2 minggu. selama 1 week. Oh, 1 week. Yes, 1 week. Oke. Wow. It's super fast actually. Yeah. And then how you guys communicate to each other? My team members itu ada yang dari Cina 1 orang, terus dari Malaysia 2, Myanmar 1, dan Filipina 1. Aku dari Indonesia satu-satunya. Jadi kita pakai bahasa Inggris full. Okay. Dan ketika kita brainstorming idea itu pakai bahasa Inggris, dan sebenarnya aku juga ada sedikit kesulitan karena itu bukan daily conversation kan, kata-katanya itu yang dipakai. Untuk Jadi, merancang bisnis modelnya tadi ya? benar banget. Jadi tapi untungnya teman-temanku juga supportive, dan aku di situ sangat-sangat belajar banget sih buat ngomong atau menyampaikan ide Lebih ke forum, pede. lebih pede buat ngomong bahasa Inggris. Dan jadi itu kita nanti buat diskusi grupnya itu di breakout room di Zoom-nya. Kemudian nanti ada mentor yang bakal keliling ke tiap breakout room buat nanyain gimana update dari grup kalian, progresnya udah sampai mana, ada kesulitan nggak gitu kan. Karena mereka juga kayak surprise, you will do a competition. Jadi mungkin mentornya juga kayak oke, kita bakal ngedampingin kalian kok, kayak gitu. Jadi jadi gitu sih Mas. Dan karena kita semua itu benar-benar yang concern di marine biodiversity, jadi kita bisa brainstorming banyak ide, dan salah satu dan leader tim kita akhirnya ngasih ide yang menyatukan semua pendapat kita, dan akhirnya udah kita coba. Kita bikin pitch deck-nya, terus kita latihan pitch-nya buat hari H. Dan Itu berapa lama pitch-nya? 2 minutes. Oke, jadi 1 minggu itu buat bisnis model, dan di hari H kamu harus compete dengan 2 menit. 2 menit dong. Oke. Ya. Dengan hasil? Yang hasil Juara First 1. place. Oke, first place. Wow. Oh, jadi kalian kayak baru kenal 2 minggu, lalu diskusi selama seminggu, dan itu dapat first place. ya. How it's possible? Kenapa kalau ditanya? Mungkin karena ide, kalau aku dengar dari jurinya ya Mas, ide kita sangat-sangat applicable untuk diimplementasikan di Asia. Dan karena ini bisnis model, jadi idenya itu harus yang bisa diaplikasikan. Dan I don't know actually why. Aku juga sampai sekarang wondering kok bisa menang ya. Tapi kalau dilihat dari, kita dengar juga pitch dari tim lain. Ide kita salah satu yang lumayan menarik sih. Marine biodiversity. So it's gonna be like a unique one? Yeah. Oke. Wow. So ya, kita punya pemenang juara 1 di sini dari Oh lomba my apa? god.
Tadi lomba Business model competition. business model competition buat marine. Biodiversity. Nah, biodiversity, sorry. That's the thing. Interesting. Kamu udah punya banyak kegiatan dan juga kamu exposure-mu juga gak cuma dari kampus, juga dari kegiatan yang lain. Bahkan kamu juga udah sampai kayak international citizen for that. Nah, do you still improve your English actually, or how do you improve your English? Yeah. Actually ini kalau nanya tips and trikku pasti teman-teman juga udah banyak nemuin di YouTube, di Google tentang gimana improve English. Tapi kalau caraku adalah yang pertama, surround yourself with English speaker. Gak perlu native, tapi teman-teman yang bisa ngomong bahasa Inggris aja gitu. Misalnya yang pertama, kalau aku take course in here in Discoveries. Jadi dengan kamu ada teacher kayak aku sama Mas Aziz, aku bisa konsultasi kayak, oh Mas, masalahku di sini, aku kurang di sini. Jadi Mas Aziz bisa, teachermu itu bisa mengarahkan kamu untuk memberikan solusi kayak yang lebih efektif dan efisien tentunya daripada kita biasanya belajar sendiri. Dimana juga kalau belajar sendiri bakal ada procrastination terus dan lain-lainnya. Kalau teman-temanmu sendiri gimana? Lingkup teman-teman, apakah kamu pakai bahasa Inggris kalau lagi hangout misalnya di coffee shop or something, atau di chat mungkin? Iya. Really? Yep. Okay. Yeah. Nice, man. Daily conversation, right? Yes. Kalau lagi, terutama kalau di chatting sih. Kalau di chat gitu di Line atau di WhatsApp biasanya pakai bahasa Inggris. Wow, that's amazing actually. Jadi kira-kira selain surrounding yourself with English speaker, ada lagi nggak kisi-kisi yang lain? Ada lagi. Jadi kayaknya teman-teman bisa menempatkan diri teman-teman dalam situasi yang mengharuskan teman-teman untuk ngomong bahasa Inggris. Contohnya tadi, teman-teman bisa join global community or organization, atau teman-teman bisa coba-coba ikut kompetisi ataupun lomba nasional yang kira-kira require English atau yang internasional sekalian. Dan itu pasti gratis ya? Iya, pasti yang gratis. Jadi nggak perlu takut soal biaya, nggak perlu takut soal minder atau apa. Oke, interesting. I think that's all for today. Thank you Mbak Deborah sudah hadir di sini, udah ngisi waktunya, for that. Yes, I think that's all for today, guys. So kita udah dapat tamu yang sangat spesial di sini. Hopefully it will enlighten you for the furthermore for that. Oh iya, jangan lupa untuk like and subscribe channel kita di sini ya, karena kita bakal ada banyak banget video yang bakal menginspirasimu untuk kedepannya. So I think that's all for today. Thank you guys. See you on the next video then. See ya. Bye bye.